Baik, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya harap kita duduk tenang dan dengar baik-baik, karena tema yang kita kongsi bersama hari ini adalah miliki jati diri yang kuat. Sudah siap semua? Mari kita ucapkan bersama, miliki jati diri yang kuat. 1, 2, 3. Apa maksudnya jati diri yang kuat? Jati diri itu maksudnya harga diri kita. Ya, kalau dia si pelantung lah dia itu. Nama dia pelantung, sikap dia macam pelantung, ya, penampilan dia macam pelantung. Dia suka makan apa? Ikan apa itu? Ikan basung, dia suka makan ikan basung, itulah kesukaan dia. Ya, dia suka apa? Kalau misalnya dalam diri dia, ya, sikap si pelantung itu suka senyum, dia senyum, itulah dia punya kepribadian, itulah dia. Ya, tidak ada orang yang boleh ganti dia. Betul? Ada yang orang gak boleh ganti kah sikap kita? Kita punya pribadi. Mata sama-sama ada, rambut sama-sama hitam, tapi ada juga yang kuning apa lah kan. Tapi itu biasa. Ya, yang penting semua kita ada rambut, tapi tidak ada yang boleh ganti diri kita. Kita ada pendirian sendiri, pribadi sendiri, ada pendirian, ada sikap sendiri, ada pola pikir sendiri, ada apa lagi? Ya, ada kelebihan kita dan ada kekurangan kita. Itu maksudnya jati diri. Oke, jadi saya mau kita belajar hari ini sama-sama melihat dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak mudah terpengaruh, terpedaya, dan melihat orang lain lebih daripada kita, lebih pintar, lebih hebat. Lalu kita mau meniru mereka. Lalu kita membandingkan diri kita, dan sehingga kita kadang-kadang berpikir, sehingga kita merasa bahwa harga diri kita rendah daripada mereka. Siapalah saya ini? Saya musikang 100%. Dia bilang, tahu itu musikang? Miskin. Saya lahir daripada anak orang miskin, tidak berdaya. Tiada keretaku, tiada pelajaranku. Siapa juga saya? Siapa yang mau kawin sama saya? Siapa yang saya mau kawin? Kalau laki-laki kan, siapa yang mau sama saya? Siapa yang saya mau kawin? Wah, kan rendah diri. Oke? Dan karena perasaan rendah diri ini, harga diri kita merasa rendah, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita sama seperti orang lain. Dan akhirnya itu yang boleh membuat hidup kita hancur. Terpengaruh, ikut-ikutan. Ya, dan kita lihat di dunia hari ini, apabila kita membandingkan diri kita kepada orang lain, maka kita akan merasa kecewa. Ya, kita tidak dapat menyaingi mereka. Dan kita berusaha mengejar dan mau seperti mereka. Ya, apalagi kalau melihat orang lain ada ini, ada itu, lalu kita mau kejar itu. Ya, akhirnya kita tenggelam. Ada orang, dia nampak, dia punya jiran ada rumah cantik, ada TV cantik, dia sekali dia pergi semua ada cushion yang bagus, tapi dia tinggal yang satu ini, dia tinggal di rumah yang biasa-biasa. Lalu dia bilang, macam mana ya? Dia ada sebenarnya bagus yang macam itu, tapi kalau dia rasa dia mau seperti mereka, ya, mau yang ada macam begitu, akhirnya apa yang berlaku? Coba pikir. Dia buat sesuatu yang boleh mungkin memudaratkan dirinya pribadi, sehingga ada orang yang sanggup menjual diri hanya untuk mengejar itu. Jadi ini bahaya. Karena itu mari kita belajar bersama, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke. Nah, saya baca saja ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia hari ini
identity manusia sering digoncang. Identity itu maksudnya kita punya kepribadian digoncang. Apalagi dalam dunia yang hari ini orang bilang dunia semakin modern. Pola pikir manusia semakin bertambah-tambah. Maksudnya bijak, ada yang pintar. Dan kita tidak dapat menyaingi mereka. Oke? Ini maksudnya digoncang. Coba kita yang hidup sederhana ini. Ada goncangan dalam hati, emosi. Kita lihat orang lain lebih maju. Kita bilang, kenapa diri saya seperti ini? Kenapa saya lahir dengan apa itu? Dengan keluarga yang miskin. Goncangan. Oke? Dunia memberi satu tekanan. Dalam apa? Media memberi gambaran palsu. Ya, tawaran-tawaran palsu untuk tawaran kebahagiaan. Oh, kalau kau buat ini, oh, kau hidup kau senang. Kalau kau begini, wah, kau dapat ini dan sebagainya. Dan perbandingan membuat orang hilang keyakinan diri. Perbandingan maksudnya kita membanding. Oh, saya bandingkan diri saya sama Brother Wilson misalnya. Wah, Brother Wilson ada ini, ada itu. Dia pandai ini, pandai itu. Kenapa saya tidak buat? Kenapa saya tidak boleh itu? Kalau saya merasa rendah diri, saya merasa tidak ada guna, tidak boleh buat apa-apa. Saya mulai berpikir, kenapa saya jadi begini? Karena mungkin saya orang miskin, bapak mama saya tiada pelajaran dan sebagainya. Kan? Itu goncangan. Ya, banyak orang yang hilang keyakinan diri dan ramai tidak tahu siapa diri mereka sebenarnya. Ramai di antara kita sebagai orang-orang semada orang Kristen atau bukan orang Kristen, tapi kita bercakap tentang kita sebagai orang Kristen hari ini. Ya. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kita untuk memiliki jati diri yang kuat. Ya, memiliki jati diri yang kuat. Pendirian yang kuat. Pendirian yang tetap, terutamanya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ya. Jadi kalau selama ini, saudara, hari-hari yang lalu, kita seringkali melihat kelebihan orang lain. Lalu kita membandingkan kelebihan mereka dengan kekurangan kita. Lalu kita merasa apa? Rasa malu, rasa tersisi, rasa tidak dihargai. Oke? Padahal apalagi kita sebagai orang percaya, kalau kita mengenal jati diri kita, jati maksudnya identity kita sebagai orang percaya, yang sebenarnya kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, saya katakan begini, sekarang kita pergi kepada ini. Apa itu jati diri? Apa maksudnya jati diri itu? Harga diri itu. Identity diri yang sebenar, yaitu siapa kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya. Kalau namanya si pelantung, itulah diri kita. Itulah dirimu. Ya, itulah identitimu, pribadimu, oke? Nah, nilai di dalam sendiri, oke? Dan sebenarnya tidak, kalau kita kenal siapa kita, siapa diri kita, maka kita akan bangga karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan, dan tidak perlu cemburu kepada kelebihan orang lain. Tetapi kita tahu bahwa kita juga ada kelebihan. Kelebihan, tahu ada kelebihan, ada keupayaan. Nah, nilai diri, kita ada prinsip diri sendiri, dan ada kepercayaan sendiri, dan kita mempunyai karakter, sikap yang membentuk diri kita. Karakter itu bermula dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir, ya. Kalau kita berpikir, tiada keretaku habislah. Kalau kita berpikir kita ini orang miskin, maka miskinlah cara kehidupan kita. Penampilan kita. Dan kita selalu sakit hati, selalu kecewa.
selalu merasa rendah diri, selalu tidak ada kepercayaan diri untuk bergaul dengan mereka-mereka yang mungkin hidup mereka ada kelebihan dari kita. Ada pernah merasa begitu? Waktu kita hadir di satu tempat, lalu yang duduk itu adalah orang-orang yang berada, kita rasa yang macam kan malu bergaul dengan mereka. Tapi walaupun saudara kita mungkin dalam di dalam keluarga yang sederhana, tapi kalau kita mempunyai minda, pola pikir yang kuat, dan faham mengerti bahwa setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan, dan kita apalagi kalau kita merasa bahwa kita adalah milik Tuhan, kita ada Tuhan di dalam hidup kita, kita merasa bangga bahwa kita ada keunikan tersendiri. Amin. Ini yang saya mau bawa kita perhatikan bersama. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang dalam golongan keluarga yang sederhana kita merasa ya susah untuk maju, susah untuk berhasil. Karena kita berpikir selalu bilang tidak mampu, tidak tahu. Oke? Dengan kata lain, jati diri ialah bahagian yang paling dalam. Jati diri, identity, jati diri, harga diri itu adalah bahagian yang paling dalam. Apa yang paling dalam itu? Itu hanya ada di dalam diri kita. Hanya kita sendiri yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Boleh tangkap gak? Iya. Jadi yang ibu-ibu harap boleh tangkaplah. Ya, coba pikir. Sementara kita dengar ini, tanya dalam hati kita, apa sebenarnya yang ada di dalam diri saya? Yang paling dalam, ya sesuatu yang unik sebenarnya, yang boleh saya banggakan, yang boleh saya kelolakan, ya, keluarkan dalam diri saya. Coba yang selama ini ya saya tidak pernah terfikir, ayo renungkan, apa itu? Itu hanya pada saat kita sadar, dan kita mulai kasih keluar dia, buat sesuatu, maka baru kita tahu, oh begini pula diri saya. Oke? Dari diri seseorang yang menentukan. Ya, dengan kata lain jati diri ialah bahagian yang paling dalam dari diri seseorang yang dia hanya yang boleh menentukan siapa dia. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia membuat keputusan, apa yang dia percaya, bagaimana dia bertindak, dan bagaimana dia membawa arah hidupnya. Sekali lagi ya, saya mau supaya kita paham. Dengan kata lain, jati diri adalah bahagian yang paling dalam dari diri seseorang. Dan hanya saudara dan saya, hanya dengan seseorang itu yang boleh menentukan, ya, menentukan bagaimana dia berpikir. Cara dia berpikir, cara dia melihat dan memandang dirinya, dan memandang sesuatu yang boleh membawa dia lebih maju. Sebabnya ada dua saja kan. Kalau kita memandang negatif, maka negatiflah kita. Tidak ada kemajuan. Kalau kita memandang diri kita positif, dan memandang setiap keadaan, masalah yang kita hadapi itu dengan positif, kita percaya bahwa semua ini kita boleh tembus, kita boleh menang. Asal kita jangan mudah berhenti, putus asa, tapi ayo hadapi. Kita sadar bahwa setiap manusia di dunia ini pasti menghadapi masalah, tantangan, cabaran, cobaan. Dan kita perlu sadar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi ini. Semua kita hadapi. Semua manusia, miskin, kaya, pintar, atau siapa saja pasti menghadapi masalah itu. Ya. Pada saat kita memandang dengan positif setiap cabaran, kekurangan yang kita ada, dan kita berpikir bahwa kita tidak mau mundur, tapi maju terus, pasti kita melihat suatu transformasi, sesuatu
Tahu transformasi? Apa itu? Tahu transformasi? Breakthrough, dia bilang dalam bahasa Inggris tuh. Transformasi. Ada kemenangan. Ya, begitu. Boleh ya? Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia membuat keputusan, apa yang dia percaya, bagaimana dia bertindak, dan bagaimana dia menentukan arah hidupnya. Keputusan yang dia buat. Oke? Apakah dia mau jadi orang lain? Atau dia menjadikan dirinya sendiri? Saudara dan saya yang menentukan. Ya. Kita pergi sekarang dari segi rohani, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian 1:27 berkata, tujuan hidup dan siapa kita di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lihat saya. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Kita mau baca lagi 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gitu kita baca. Apa maksudnya dalam ayat 27 Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya? Saya mau jelaskan. Ya, ini begini penjelasannya. Maksud perkataan menurut gambarnya yaitu bukan bermaksud rupa, ya. Gambar dan rupa itu bukan bermaksud secara rupa fisikal. Ya, secara fisikal yang ini kelihatan. Karena apa? Allah itu roh. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi oleh tubuh manusia. Jadi gambar dan rupa Allah itu merujuk kepada sifat, fungsi, identity, dan tujuan manusia. Bukan penampilan secara fisikal. Saya teruskan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan gambar Allah dalam diri manusia itu? Maksudnya adalah manusia memiliki sifat rohani, sifat rohani, ya, seperti Allah. Apa maksudnya sifat rohani seperti Allah? Maksudnya bukan bermaksud manusia adalah Tuhan, tetapi manusia mempunyai beberapa sifat ini, aspek ini ya. Yang pertama, kesadaran secara moral. Ya. Apa yang maksudnya kesadaran secara moral? Tahu yang benar, tahu yang salah. Ya. Apalagi itu? Tahu yang benar dan tahu yang salah. Maksudnya macam mana? Tahu yang benar dan yang salah itu. Kawin dua, salahkah atau betul? Kalau dalam Alkitab itu memang salah. Ya, minta maaf kalau ada yang kawin dua sini. Apalagi kalau yang kawin tiga. Tahu kan? Itu maksudnya moral. Oke? Yang kedua, kebolehan secara rohani. Manusia itu mempunyai kebolehan secara rohani dari segi apa? Kita menyembah Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan kita menyembah Dia. Waktu pemimpin pujian bahwa kita memuji dan menyembah. Kita menyembah Tuhan bersama. Saya harap semua kita paham waktu kita dibawa untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah bukan sekedar menyanyi. Banyak orang Kristen pandai menyanyi, suara bagus, tapi bukan penyembah. Oke? Itu sebabnya waktu kita dibawa untuk menyembah, mari kita sembah Tuhan. Pada saat kita menyembah, maka pada saat
itu sebenarnya kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan secara roh. Oke? Demikian juga ya memimpin pujian. Waktu kita mau membawa mereka untuk memimpin, kita sebagai pemimpin pujian ke backup singer ke pemain musik ke, sebenarnya semua itu ya kita sama-sama datang kepada Tuhan, datang di dalam hadirat-Nya. Pada saat kita menyadari hal yang kita lakukan itu adalah untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, maka kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena apa yang kita buat itu sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Ingat baik-baik, melayani Tuhan bukan sekadar berkhotbah, menginjil ke apakah. Melayani Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita sedang melayani Tuhan. Sedang Anda dan saya sedang duduk sekarang, saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Waktu saya sedang berkhotbah bukan karena sebagai tugas saya, bukan karena tugas sebagai seorang gembala, tapi saya sebagai gembala juga sedang melayani Tuhan. Dan waktu saya dalam pelayanan ini saya melayani karena misalnya saya menyampaikan firman Tuhan, sebab bukan karena tugas, tapi saya sekarang sedang melayani Tuhan, sedang menyembah Tuhan di saat saya sedang berkhotbah. Itu sebabnya kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau alang-alang. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah, saya tidak mau persiapkan alang-alang. Itu melibatkan hati, emosi saya, tenaga saya, masa saya. Karena saya tahu, saya harus lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Waktu Anda dan saya dari rumah datang ke sini, apakah kita menyadari bahwa kita datang untuk sama-sama melayani Tuhan? Ya, jangan pikir bahwa kita datang menunaikan waktu kita. Maksudnya apa ini? Rutinitas, suatu kebiasaan, bukan. Kalau kita hanya datang dan menunaikan kebiasaan sebagai orang Kristen, tidak ada perubahan yang kita alami dalam hidup ini. Kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Dan kita tidak mengalami kasih Tuhan. Itulah sebabnya ada orang yang selalu pergi sembahyang, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Pola pikirnya tidak pernah berubah. Oke, mari kita sama-sama faham ini, keselamatan yang kita terima bukan karena supaya kita masuk surga saja. Keselamatan pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan supaya kita terus masuk surga. Jangan, kita masih ada dalam dunia. Pada saat kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama, kita diampuni oleh Tuhan dari pelanggaran dan dosa kita. Yang kedua, hubungan kita yang terputus dengan Tuhan itu, ya karena dosa dipulihkan. Yang ketiga, Yohanes 10:10b itu, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan datang untuk memporak-poranda hidup manusia, menghancurkan, mencuri sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Yesus datang waktu kita diselamatkan dari hukuman dosa, maka sebenarnya yang seterusnya kita diselamatkan dari hidup yang tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Dalam keluarga selalu gaduh, selalu ada perselisihan. Yesus datang untuk pulihkan itu. Yesus datang pada saat kita menerima keselamatan itu, kita diselamatkan dari hati yang hancur, dari emosi yang rusak. Itu maksudnya keselamatan. Yang saya bilang itu, keselamatan itu adalah keseluruhan, holistik. Kita disembuhkan dari sakit penyakit. Kita disembuhkan dari hubungan yang retak di antara suami istri. Jangan berpikir kita bertobat supaya masuk surga. Surga kita belum mati. Itu nanti.
Kita diselamatkan dari kehidupan ekonomi yang mungkin hancur. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan dengan sukacita. Kelimpahan dengan damai sejahtera. Kelimpahan apa lagi? Dalam career kita. Tuhan mau pulihkan itu. Wow. Kalau kita paham ini, kita tidak akan mensia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Waktu kita bertobat kembali kepada Tuhan, jangan pikir supaya masuk surga saja. Tidak. Itulah sebabnya orang bertobat ikut Yesus, sembahyang, belum mati-mati, dia mulai bosan. Tidak mau pergi sembahyang, ada masalah sedikit, sudah merajuk, kecewa. Karena tidak tahu identiti sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Oke, sudah waktunya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dewasa secara rohani. Oke, nah, apalagi dikatakan bahwa apa tadi itu? Kebolehan secara rohani menyembah, berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Seterusnya, manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas maksudnya boleh memilih untuk taat atau melawan. Menolak Tuhan. Manusia punya akal budi. Itu persamaannya, maksudnya segambar, serupa. Maksudnya tadi itu dengan Allah. Mempunyai akal budi, maksudnya bijaksana membuat keputusan. Ini yang diperbaharui, yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Manusia itu memiliki creativity. Creativity maksudnya boleh mencipta sesuatu. Yang pandai buat manik-manik. Manik-manik kayak itu. Ada yang tunjuk kah? Kadang-kadang tiba-tiba itu datang. Itu maksudnya creativity. Mari cari, minta Tuhan. Tuhan, apa yang ada dalam diri saya yang boleh saya kembangkan. Kalau pandai cucuk manik-manik, ayo silakan. Amin. Itulah identity jati diri kita. Ya, boleh membina dan menghasilkan sesuatu. Jangan kita jadi orang manusia yang sekadar melihat-lihat. Ada 3 jenis manusia. Sekadar melihat-lihat. Oh ina, apa na ikut po? Ambalran, oh ya. An kusun gitu wah, oh ya, sayam. Kono piawa pandai yang boleh halan itu. Kalau saya tahu buat, saya bikin no. Dia cakap dia kalau saya tahu bikin, saya bikin no. Tapi tengok-tengok saja. Dia lihat. Yang kedua, bertanya-tanya, macam mana boleh terjadi? Kenapa ini? Macam mana caranya? Bertanya-tanya. Tetapi manusia, jenis manusia yang ketiga, dia bukan sekadar melihat-lihat, bertanya-tanya. Tapi dia menciptakan sesuatu. Membina sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Ada kata lain lagi, menciptakan sejarah. Yang mungkin tidak pernah orang lakukan. Seperti pencipta kapal itu. Pencipta lampu. Itu maksudnya kreatif. Di dalam diri saudara dan saya. Ya. Ada sesuatu yang unik. Yang Tuhan taruh di dalam diri setiap pribadi kita. Dan itu tidak ada pada orang lain. Hanya ada pada kita. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Oke. Nah itu sekadar penjelasan untuk apa yang maksudnya itu kita diciptakan dalam kejadian tadi itu. Segambar, serupa dengan Allah. Kalau mau saya jelaskan semua itu, mungkin ada waktu nanti. Oke. Kita pergi kepada tadi. Lama sudah? Nah, itu kejadian 1:27 tadi ini bermaksud identiti kita bukan ditentukan manusia. Harga diri kita, pribadi kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi
dibentuk oleh Tuhan. Boleh kita katakan bersama, hidup saya dibentuk oleh Tuhan. 1, 2, 3. Hidup saya dibentuk oleh Tuhan. Kejadian 1:27 itu. Nah, itulah sebabnya kita memiliki jati diri, harga diri yang unik, harga diri yang mahal. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jati diri bukan, sekali lagi ya, jati diri bukan apa orang kata pasal kita. Kasihan, dia bilang, sipit mata dia, kasihan, boleh berhasil kayak ini. Ya. Jangan mudah sakit hati apapun orang katakan kepada kita. Jati diri kita bukan apa orang kata pasal kita. Jati diri bukan pasal apa pekerjaan kita. Kerja cuci tandas, dia bilang kasihan, biar. Betul? Ya. Atau bukan pasal penampilan kita. Kalau kita ada penampilan, sebab kita ada penampilan sendiri. Tahu penampilan enggak? Janganlah ikut-ikut style macam itu. Korea sudah rambut. Saya tidak anti itu rambut kuning, tidak. Tapi, itu hari Korea punya pasal kuning semua. Terus pakaian Korea. Saudara, kita buat macam itu pun kita bukan orang Korea. Tetap juga kita orang Murut, orang Dusun, orang apa. Betul? Kalau boleh ciptalah gaya sendiri. Amin. Ya, dan bukan pasal kegagalan atau masa lalu kita. Kita adalah kita. Punyai jati diri sendiri. Jati diri adalah siapa kita di dalam pandangan Tuhan. Boleh tangkap setakat ini? Saya teruskan, jati diri yang kuat berarti apa? Kita pergi kepada apa? Jati diri yang kuat berarti apa? Berarti tahu siapa diri kita. Ya. Jati diri yang kuat artinya tahu siapa diri kita. Boleh kita katakan bersama-sama, siapa diri saya. 1, 2, 3. Siapa diri saya. Itu maksudnya jati diri yang kuat. Berarti kita tahu siapa diri kita. Kita tahu kemampuan kita. Kita tahu kekuatan kita. Kita tahu kelebihan kita. Kita tahu kekurangan kita. Dan kita tahu bagaimana kita membuat kekurangan kita itu. Kalau boleh, bagaimana kita mengatasinya. Dan berpikirlah saya mau upgrade diri. Tahu upgrade? Mau meningkat, beri peningkatan. Hidup kita selagi kita masih hidup ini adalah terus belajar. Boleh kita katakan bersama, terus belajar. 1, 2, 3. Terus bergerak, terus maju. Jangan stagnan, jangan berhenti dan puas hati. Ya, kita berlari, maksudnya jalan, contoh saya beri satu contoh, sampai kepada 50%, 60%, ya cukup sudah. 60% saudara, kalau kita tinggal di dalam angka 60%, sedangkan dunia semakin maju. Ya, jadi ada satu kata, kalau kita membiarkan diri kita dan berkata berhenti begitu, macam itu kereta, lalu kita kena injak. Tahu kena injak? Kena pijak. Dunia akan pijak kita kalau kita tidak upgrade pola pikir kita. Paham maksud saya? Itulah sebabnya jangan kita orang bilang ketinggalan zaman. Firman Tuhan yang saya kongsikan pagi hari ini adalah untuk para muda-mudi dan untuk kita semua. Maksudnya, baik untuk muda-mudi, baik kita sebagai yang umur begini, belum terlambat. Jangan katakan sudah terlambat, Bang.
Bercinta umur sudah 50 tahun, 50 lebih tahun. Bercinta suami istri buat, sudah terlambat. Ada orang bilang. Lalu waktu dia tidak pernah panggil dia punya istri suami sayang kan. Kali dalam umur 50 tahun ke 60 tahun. Tiba-tiba kena ajar. Dia bilang, ya betul lah. Lalu dia cakap, sayang. Hui, dia bilang, macam mau pingsan. Sebab tidak pernah. Betul gak? Terkejut dia. Karena apa? Karena tidak pernah buat. Tidak pernah lakukan itu sejak kawin. Mau waktu bercinta itu. Sekali sudah sama-sama. Jemaat Tuhan. Yang ini yang muda-muda lah ya. Yang baru kawin kah, yang belum kawin. Kalau mau kawin ingat betul-betul. Sebab waktu sudah kawin, kita lihat kita punya suami handsome kah, istri cantik. Ya, waktu masih muda cantik, dan pas sekali sudah kawin ada perubahan. Itulah kalau kita tidak berpegang dan bersyukur dan berkata tanam dalam hati kita, istri saya tetap cantik dulu. Tidak mungkin saya kawin kalau dia tidak cantik, kalau dia tidak handsome. Itulah banyak selingkuh hari ini. Padahal sama saja. Kan? Sebenarnya sama saja. Waktu baru bercinta semua wangi-wangian. Tapi sekali sudah kawin, wangi bertukar. Apa itu? Fix lah. Apalagi? Minyak urut. Betul kah? Ini minyak wangi dia sudah itu. Okay. Peringatan dengan mereka yang anulah. Jadi kalau mau kawin jangan tengok, jangan mesti pikir betul-betul, dan yang sudah kawin pikir betul-betul. Cara saya sama istri saya lihat, saya balik gambar-gambar kami yang dulu saya tengok. Oh iya, kami dulu pun masih muda dulu begini. Oh iya, begitu. Ada buat begitu si Saryani? Saya tengok sekarang, ala begini sudah pula kami ini. Tapi kalau dulu, hebat dulu. Karena aman maidolat, betul kan? Tapi ya kinan. Tapi nga hino. Tahu lakon ita ka nga rahon matua yang nama hulu ngakanda masin kono. Orang tua-tua bilang kami yang duluan makan garam ini ada pengalaman, tahu. Jadi kami kongsi karena duluan makan garam, maka kami kongsikan itu untuk jadi suatu pelajaran dan peringatan bagi yang muda-muda nih. Oke. Nah, saya kembali kepada tahu. Ya, bagaimana supaya jati diri kita kuat? Tahu siapa, kita perlu tahu siapa diri kita. Kita harus kenal siapa diri kita. Supaya tidak bingung, tidak mudah goyang dengan pandangan dunia ini. Kau ini siapa? Tiada kedudukan. Kau ini miskin. Kau tiada pelajaran. Kadang-kadang begitu kan? Pandangan dunia, orang cakap sama kita. Tapi kalau kita tahu siapa kita, kita tidak mudah goyang dengan perkataan-perkataan itu. Kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa dengan apa yang orang cakap sama kita. Karena kita tahu siapa diri kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5:13-14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Identiti ini diberi oleh Yesus. Identiti kita adalah Tuhan yang berikan kepada kita. Ya, bukan manusia. Pribadi Anda, diri kita bukan manusia yang kasih, bukan manusia yang bikin, bukan manusia yang cipta kita. Tetapi Tuhan yang ciptakan kita. Dan di dalam diri kita ada sesuatu yang unik. Ya, ada tadi kan, creativity. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita mempunyai creativity.
Terserah pada Anda dan saya untuk mengelolanya. Kasih keluar dia. Oke? Identity ini diberi oleh Yesus dan bukan manusia. Hidup berdasarkan prinsip dan bukan emosi. Orang yang kenal siapa dirinya adalah hidup dalam apa? Berdasarkan prinsip. Prinsip dan bukan emosi. Emosi selalu berubah-ubah. Betul? Emosi kita selalu berubah. Kita hari ini bilang ya, nanti besok alah macam mana. Jadi kita hidup menurut prinsip. Kalau kita bilang ya, sekalipun mungkin kita berhadapan dengan cabaran. Kalau kita bilang saya mampu, saya sebagai anak Tuhan, saya tetap genggam apa yang saya percayai. Boleh kita katakan sama-sama, haleluya, 1, 2, 3. Orang yang jati dirinya kuat, dia tetap teguh, walaupun tetap teguh maksudnya tetap kuat, walaupun dalam tekanan. Walaupun dia tertekan, dia mempunyai prinsip hidup. Dan tidak mudah goyah. Karena dia tahu siapa dia. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Bagi orang yang hidup dalam dunia ini yang tidak takut Tuhan, tidak percaya Tuhan, saudara, dia selalu mengeluh, mudah kecewa, mudah tertekan. Karena kenapa itu terjadi? Karena tidak punya pengharapan. Bagi saudara dan saya tahu identiti diri kita, siapa kita di dalam Tuhan, kita tahu kita mempunyai pengharapan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, sekeliling boleh berubah. Tapi kita, kalau kita tahu siapa diri kita, identiti kita di dalam Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Kita berkata Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuatan. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Percaya diri. Sekali lagi, percaya diri membuat kita tidak sombong. Ya, kita menghargai kelebihan orang lain. Kita menghargai kekurangan orang lain. Kita boleh menerima kelebihan orang lain, boleh bersyukur dengan kelebihan orang lain. Tetapi juga, ya, kalau kita tahu identiti diri kita, jati diri kita, bagi yang ada kekurangan, ada masalah, sebagai anak Tuhan, kita tahu bagaimana cara kita. Bukan menghina dia, bukan memperendah-rendahkan orang yang ada kekurangan, tetapi justru, saudara, kita ada hati yang mau menolong. Ya, orang yang tahu identiti dirinya, dia teguh, dia kuat ketika diuji, mengalami ujian, mengalami cobaan. Jadi jati diri yang kuat membuat kita tetap berdiri walaupun di tengah badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Pernah kamu nyanyi ini lagu ini apa? Badai-badai itu kan tiupan angin yang kuat. Ya, mungkin ada sampai sekarang nyanyi-nyanyi ini lagu badai, dia pikir badai biasa. Badai itu maksudnya gambaran masalah kita. Masalah keuangan, masalah ekonomi semua, itu badai. Masalah pekerjaan, masalah apa saja, itu badai. Ku akan terbang bersamamu. Di saat saya ada masalah, di saat ada cabaran, di saat tidak ada pengharapan. Ya, tentangan yang hebat, ku akan tetap bersamamu Tuhan.
Dan saya tahu Tuhan bersama dengan saya di saat badai ini. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita perlu memiliki jati diri yang kuat? Kenapa kita perlu memiliki jati diri yang kuat? Yang pertama, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Saya kira mau hurai ini dipengaruhi dunia ini nanti lama sangat. Dunia itu maksudnya sikap dunia ini, sikap manusia di dunia ini, mungkin sikap kawan-kawan kita, ya, yang boleh membawa kita, mempengaruhi kita untuk tinggalkan iman kita. Itu maksudnya sikap dunia. Dunia tempat di mana kita ada. Dunia juga bercakap tentang sistem dunia ini, cara pemerintahan dunia. Contohnya apa ini? Membenarkan kawin perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oh, syukurlah di tempat kita belum ada kan. Itu maksudnya sistem dunia semakin berubah. Ada di tempat lain mereka halalkan apa itu? Pelacuran itu sebagai satu pekerjaan. Dan tidak heran mungkin hari-hari ini mungkin kita tidak menghalalkan itu. Menghalalkan, tetapi diri sendiri yang menghalalkan. Di sini tiada amin. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mengerti maksud saya menghalal diri sendiri? Karena mau kejar handphone yang mahal, maka ada orang yang sanggup menghalalkan dirinya. Dia jadikan itu pendapatannya. Supaya kita paham ya. Nah, supaya tidak mudah dipengaruhi dunia. Dunia hari ini ingin membentuk cara kita berpikir. Sekali lagi, mengapa kita perlu memiliki jati diri yang kuat? Supaya tidak mudah dipengaruhi dunia ini. Karena dunia hari ini ingin membentuk cara kita berpikir. Cara kita berpakaian, hidup, dan membuat keputusan. Dunia ini membentuk pola pikir kita. Contohnya, ya, kita buat salah, dia bilang tidak apa, sikit saja itu, tidak apa itu. Kau bohong sikit-sikit, tidak apa. Itu maksudnya, sifat dunia mulai membentuk pola pikir kita. Melalui apa? Melalui multimedia sekarang, media sosial, TikTok, YouTube, apalagi WhatsApp semua, apalagi Instagram. Kalau kita selalu tengok itu akan hal-hal yang kotor, hal-hal yang sumpah terus, hal-hal yang jahat, hal-hal yang boleh mempengaruhi pikiran kita. Itu akan membentuk pola pikir kita. Sikap manusia dibentuk oleh sekeliling kita. Betul gak? Dalam keluarga, dalam suami istri, anak-anak kita, pola pikir anak-anak kita akan dibentuk oleh sikap kedua orang tua. Kalau dua orang tua itu selalu begaduh, selalu teriak-teriak, tidak heran kalau anaknya nanti juga teriak-teriak. Waktu kawin dia bilang teriak-teriak. Sebab itu yang membentuk pola pikir anaknya. Jadi ingat baik-baik. Pola pikir kita dibentuk oleh keadaan sekeliling kita. Dan dunia hari ini berusaha untuk membentuk pola pikir kita. Untuk meninggalkan Tuhan, untuk acuh tak acuh dengan Tuhan. Untuk tidak suka menyembah Tuhan. Dia tawarkan hal-hal yang membuat pikiran kita sibuk. Kalau kita tidak sadar ini, kita akan jatuh. Itulah sebabnya mengapa kita perlu memiliki jati diri yang kuat. Supaya jangan kita tergoda oleh sikap dunia ini. Tanpa jati diri, dengar baik-baik, tanpa jati diri, orang muda hanyut. Tahu hanyut? Jatuh. Oke? Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 6, iman yang tidak berpendirian adalah seperti ombak laut yang diombang-ambingkan angin. Ini dalam terjemahan BM. Kita lihat dalam sana,
Yakobus 1 ayat 6. Kita baca ini terakhir ya. Yakobus 1 ayat 6. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bayangkan itu. Oke. Jati diri yang kuat adalah menjadikan dirinya tetap stabil. Boleh kita katakan bersama, stabil. 1, 2, 3. Jati diri yang kuat menjadikan kita stabil. Tidak mudah goyang. Nah, seterusnya, kenapa kita maksudnya apa tadi itu? Mengapa kita perlu memiliki jati diri yang kuat? Yang seterusnya, supaya tidak hidup membandingkan diri kita kepada kelebihan orang lain, tetapi tetap bangga dengan diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita ada keunikan sendiri. Salah satu musuh jati diri ialah perbandingan, membandingkan diri kepada orang lain. Itulah sebabnya banyak orang tertipu, banyak hidupnya hancur, karena dia nampak orang lain sudah menari-nari di karaoke sana. Dia pun, wah iya, saya pun mau. Dia bilang, saya cakap saja baik itu, tapi sini tiada, amin. Tapi kalau ada, bertobatlah. Itu bukan membuat hidup kita baik, tapi membuat hidup kita semakin hari semakin tidak baik. Ya, jadi begini, perbandingan membawa kita iri hati. Pada saat kita membanding diri kita, jati diri kita kepada orang lain, membuat kita iri hati, membuat kita rendah diri, membuat kita sombong, dan membuat kita, yang paling parah, membuat kita hilang fokus akan hidup kita. Hilang fokus. Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 26, baiklah jangan kita gila hormat, jangan saling menentang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Orang yang jati dirinya kuat tidak perlu menjadi orang lain. Sekali lagi, orang yang jati dirinya kuat tidak perlu menjadi orang lain. Supaya emosi dan hati kita stabil, ya. Supaya emosi dan hati kita stabil, orang yang tahu siapa dirinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah cepat marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah goyang dengan pandangan atau ide-ide orang lain. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 15 saya teruskan, damai sejahtera Kristus biar memerintah dalam hatimu. Jati diri yang kuat membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa ketenangan. Seterusnya, supaya kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan mencipta setiap kita dengan tujuan. Perlu kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita ya dengan tujuan. Ya, kita ini buatan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tanpa jati diri, kita tidak akan berjalan dalam panggilan Tuhan. Dengan jati diri yang kuat, kita hidup sesuai dengan maksud dan destinasi yang Tuhan tetapkan. Yang terakhir, bagaimana kita membangun jati diri yang kuat? Bagaimana kita membangun jati diri yang kuat? Mari kita kenali diri kita. Sekali lagi ya, bagaimana kita membangun jati diri yang kuat? Yang pertama, kenali diri kita dalam Kristus. Boleh kita katakan bersama, kenali diri kita. 1, 2, 3, kenali diri kita di dalam Kristus. Oke? Kamu adalah anak-anak Allah. Maksudnya kita harus sadar, tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui iman. Galatia 3 ayat 26. Saya mau cepatkan. Galatia 3 ayat 26. Yang seterusnya, bagaimana membangun jati diri yang kuat? Hidup dalam firman Tuhan.
Firman memulihkan dan memperbaharui cara kita melihat diri kita. Mazmur 119:105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Seterusnya, bagaimana membangun jati diri yang kuat? Kita bergaul dengan community yang sihat. Bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang pintar. Bergaul dengan orang-orang yang tidak suka akan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat. Jadi kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka beribadah, orang yang bercerita tentang Tuhan, maka hidup kita dibangun dalam hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu mengeluh, ya selalu cakap yang bukan-bukan, menghina dan sebagainya, orang yang suka mudah putus asa, orang yang tidak pintar, orang yang bodoh, maka kita akan bodoh, kata firman Tuhan. Bergaul dengan orang bodoh kita jadi bodoh, bergaul dengan orang yang pintar, bijaksana, maka kita akan jadi bijaksana. Oke, itu kata firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:33, mari kita baca terakhir ini. 1 Korintus 15 ayat 33, boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apakah kebiasaan yang baik itu? Pada mulanya waktu Anda dan saya baru bertobat, Anda sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Wow, bergairah, bersemangat. Tetapi waktu kita bergaul dengan orang Kristen yang hari Minggu datang sembahyang, betul dia hari-hari pergi sembahyang, tapi mulutnya mulut burung murai. Mulut murai. Begitukah? Mulut murai. Mulut murai. Tidak heran kalau kita jadi seperti dia yang bermulut murai. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka memuji Tuhan, saudara tidak heran nanti waktu kau dulu sungguh-sungguh sama Tuhan, sekarang kau jadi seperti dia. Dia bilang, buat apa kau sembahyang hari-hari? Bukan, ya saya pun salah sembahyang juga, bah. Tapi lihatlah dalam hidupnya hancur-hancuran, compang-camping. Kan? Orang bilang Kristen itu hanya di baju dia saja. Jadi baju, tapi di hatinya tidak ada. Hati-hati. Inilah maksudnya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Kenapa banyak orang tabiat mereka ada di tempat kami dulu di sekolah terakhir ya. Ini orang pintar nih di sekolah. Pintar, nomor 1, lolos. Tapi waktu tinggal di asrama, bergaul dengan orang-orang yang selalu lepak, keluar sana sini, disiplin tidak bagus. Akhirnya pelajarannya turun. Guru-guru, cigu-cigu, heran kenapa ini? Begitu kau pelajar yang pintar sekarang jadi bodoh. Ya, sekali cek-cek, ikut mabuk-mabuk di asrama, keluar secara diam-diam, rosak disiplinnya, hidupnya rosak, pelajarannya juga rusak. Jadi tidak heran, saudara, firman Tuhan, ya, dia adalah penuntun bagi hidup kita. Firman-Mu pelita di kakiku, terang bagi jalanku. Dia sudah tahu kehidupan manusia. Jadi dia sudah beritahu kita, hati-hati dalam pergaulan. Ingat, Anda dan saya harus sadar, tahu siapa kita, jati diri kita ada harga diri, karena kita adalah milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan membentuk kita. Dengan setiap pribadi ada keunikannya. Keunikan Mary tidak sama dengan keunikan dalam diri Miska. Keunikan Miska dalam dirinya yang terdalam itu berbeda dengan keunikan Em. Semua kita
Coba pikir sekarang. Adakah hidup kita sama dengan orang lain? Pola pikir kita sama, gaya kita samakah? Kecuali Anda sendiri yang memilih untuk menyamakan diri, pola pikir, gayamu dengan dia. Tetapi saudara, Alkitab katakan kita diciptakan oleh Tuhan. Sungguh baik, sungguh amat baik, dan sangat baik. Di dalam diri kita ada keunikan, ada keistimewaan. Mari kita semua bangkit berdiri, dan mari kita tenangkan hati kita, dan mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini, rupa-rupanya saya mempunyai jati diri yang unik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan menyembah Dia dengan satu lagu ini sebagai tanda ucapan syukur kita. Dan waktu kita nyanyikan lagu ini, biarlah kita merasa jauh dalam hati kita bangga, bersyukur atas keunikan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia ciptakan kita dengan tujuan Tuhan sendiri dalam setiap pribadi kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bemas-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan diri-Mu. Kita datang dengan penuh ucapan syukur. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bersyukur atas hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan tujuan. Karena Engkau mempunyai tujuan dalam kehidupan kami masing-masing dan setiap pribadi kami. Kami angkat hati kami untuk bersyukur pagi hari ini, Yesus. Tuhanku, ku rindu
serukan bersama. Jesus. Mengatasi penyakit. Jesus. Jamah kami saat ini, Roh Kudus, mari jemaat-Mu, mari. Tinggikan jamah Roh Kudus, mari. Pulihkan kehidupan setiap anak-anak, pulihkan jati diri mereka. Biarkan musik melayani kita. Oh, kalau hari-hari yang lalu kau memandang dirimu, jati dirimu rendah, merasa diri tidak ada harga diri, mari kita datang kepada Tuhan dan bertobatlah di dalam dirimu sendiri dan katakan, Tuhan, kalau hari-hari yang lalu saya memandang diri saya tidak ada arti, membandingkan diriku kepada orang lain, kelebihan orang lain membuat saya merasa kecewa terhadap diriku. Saat ini saya mau bertobat. Saya mau bertobat terhadap diriku sendiri. Ampuni saya Tuhan. Saya mau berdamai dengan diriku sendiri. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari akui dan katakan, Tuhan, Engkau menciptakan saya dengan unik. Kau menciptakan saya dengan baik, sangat baik, sungguh baik dan amat baik. Katakan, di dalam diriku ada keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Haleluya. Jesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bangga terhadap diri kami. Mari terima apa yang seadanya dirimu saat ini. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, apapun yang ada, apapun yang kita miliki hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, karena pada saat kita bersyukur dan menyadari siapa diri kita akan mengalami dan kita akan melihat suatu transformasi, suatu perubahan, suatu peningkatan dengan apa yang ada dalam diri kita. Haleluya. Jesus, terpuji nama-Mu. Selagi kita belum ada kesadaran dari dalam hati kita, mari kita teruskan saat ini katakan, Tuhan, terima kasih. Biar kami mengalami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami merasa dan tahu siapa kami di dalam Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan mari kita katakan bersama,